kita semuanya, saya percaya Tuhan selalu ada bersama kita dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Mari siapkan hati kita mau sembah Dia, tanggalkan setiap masalah persoalan kita. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, kami percaya Tuhan, kekudusan ada di dalam setiap kehidupan kami pagi hari ini. Kami percaya kekuatan yang baru Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya bahwa ada kuasa yang mengatur pagi hari ini. Menguatkan hati, membebaskan hati, memampukan kami untuk terus berjalan dan langkah bersama dengan Kau. Seorang pengharapan kami, seorang sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan.
hari ini. Kita mau bersorak bergirang sebab Tuhan memberikan kita kemenangan. Amin. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat MDC Subang. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita berdoa untuk pendengaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur di pagi yang indah ini
kami kembali datang menghampiri hadirat-Mu lewat ibadah online. Kami berdoa supaya kebenaran firman yang hamba sampaikan pada pagi hari ini jadi berkat bagi setiap orang Kristen yang mendengarkan, bahkan siapapun dia. Kami beralaskan kebenaran firman-Mu dan biarlah Engkau mengurapi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan sama-sama baca di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama dan kedua. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 dan kedua. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Demikian jauh kebenaran firman yang kita sudah sama-sama baca. Saya imani dan saya pastikan bahwa semua kita jemaat MDC Subang dan di mana saja Bapak Ibu saudara-saudari berada, kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, kita tetap ada di dalam sukacita surgawi. Firman Tuhan datang pada pagi hari ini buat kita sekalian bahwa surat ini dituliskan oleh seorang yang bernama Paulus. Ditujukan kepada jemaat yang ada di Tesalonika yang lagi hidup di dalam zaman anugerah. Tetapi mereka merindukan bahwa benar-benar zaman anugerah yang daripada Tuhan Yesus yang diajarkan oleh Paulus, mereka dapat menikmati. Itu sebabnya meskipun Paulus ada di Korintus, baru saja datang dari Berea, tetapi Paulus dengan sukacita, dengan semangat yang luar biasa mau menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Tesalonika yang kita sama-sama sudah baca. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa bagaimana Elia dan Henokh hidup di dalam zaman anugerahnya sehingga mereka terangkat ke surga. Dan pada pagi hari ini saya tidak berkata bahwa saudara dan saya akan terangkat ke surga, tetapi kita akan masuk di dalam zaman, yaitu zaman untuk kita melewati setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Salah satu contoh yang kita lihat beberapa waktu yang lalu, gempa bumi di Pulau Ambon, sampai beratus kali gempa itu terjadi. Sesudah itu 1,5 tahun pada waktu yang kemarin ini, kita diperhadapkan dengan situasi COVID. Dan bukan saja COVID-19, tetapi hari-hari ini kita diperhadapkan dengan COVID-19 yang namanya virus Delta. Saya yakin bahwa itu membuat kita akan mengerti tentang tanda-tanda zaman. Dari gempa bumi, virus yang sementara mewabah di Indonesia, bahkan banjir yang sementara terjadi juga di
China. Menjadi suatu peringatan bahwa sebagaimana kebenaran yang telah kita sama-sama baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, dengan perikop berjaga-jaga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua kita pasti tahu bahwa kata berjaga-jaga ini sangat penting bagi hidup kita di zaman anugerah ini. Karena kita tidak tahu waktu dan saatnya Tuhan berotoritas dengan kita, alias kita dipanggil Tuhan, kita pun tidak tahu. Tetapi kebenaran yang diingatkan oleh jemaat yang ada di Tesalonika adalah kita berjaga-jaga. Artinya kita harus waspada. Artinya kita harus hidup seperti penjaga keamanan yang menjaga keamanan, baik di istana presiden, baik di markas-markas TNI maupun Polri. Mereka sangat berjaga-jaga dengan antusias. Artinya tidak sampai mereka mengalami kecolongan dalam segala hal yang akan terjadi. Dan dalam hidup kita pun juga kita berjaga-jaga, supaya kehidupan kita ini selalu disertai oleh Tuhan. Karena kita menikmati zaman anugerah. Kita menikmati hidup yang bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kita harus berjaga-jaga, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Sehingga pada kesempatan pada pagi hari ini, di dalam ayat 1 dan 2 itu, kita tidak tahu saatnya atau zaman kebinasaan itu datang dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan bangsa dan negara. Tapi paling tidak kita sebagai orang Kristen sudah punya satu kekuatan, yaitu berjaga-jaga. Penting sekali untuk kita berjaga-jaga. Artinya kembali lagi membangun relasi dengan Tuhan dan membangun relasi dengan sesama dan membangun relasi dengan keluarga. Itulah sikap berjaga-jaga. Yang kedua, kita harus menjadi anak-anak terang. Bapak, Ibu, Saudara, menjadi anak-anak terang ini sangat-sangat dirindukan oleh dunia yang sementara menuju kepada kegelapan. Sementara kita melihat banyak orang yang mengalami kekhawatiran, banyak orang yang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami satu tekanan depresi. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus menjadi garam dunia, menjadi terang dunia yang membutuhkan pertolongan. Marilah kita berikan pertolongan sebatas yang kita bisa tolong. Membutuhkan obat, ya kita berikan sedikit obat. Membutuhkan makanan, kita memberikan sedikit makanan. Karena Tuhan menghendaki supaya kita menjadi anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Betul, kita semua membutuhkan hari-hari ini kebutuhan hidup di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat bahwa kita sebagai orang Kristen, jemaat Tuhan, kita kaya dengan kekayaan rohani. Dengan kekayaan rohani inilah kita bisa menjadi berkat. Entah berdoa kepada
mereka yang penuh pergumulan, entah menolong mereka yang penuh dengan segala himpitan ekonomi. Jasmani kita yang kita punya, berkat jasmani yang kita punya, marilah kita saling tolong menolong sehingga kehidupan kita menjadi berkat. Mengapa saya katakan supaya kita menjadi anak-anak terang? Itu yang diinginkan oleh Tuhan, dan itu yang diinginkan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Makanya saya bacakan ayat yang kelima dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ayat yang kelima. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kalau kita ini jadi anak terang, dengan sendirinya terang dapat mengalahkan kegelapan. Tidak mungkin kegelapan mengalahkan terang. Ingat apa yang dituliskan di dalam kebenaran firman di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ingat apa yang dituliskan di dalam Injil Yohanes. Tuhan datang membawa hidup di dalam segala kelimpahan. Tetapi pencuri, penjahat, iblis datang itu mencuri, merampok, membunuh dan membinasakan. Saya yakin bahwa dunia yang menuju kepada kebinasaan ini Tuhan tidak inginkan. Tuhan tidak mau supaya kita ini binasa. Tetapi Dia menawarkan sesuatu yang luar biasa, yaitu tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Itulah zaman anugerah yang saya maksudkan pada pagi hari ini buat para pendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Paulus mengingatkan kita untuk kita jangan hidup menjadi orang Kristen yang tinggal di dalam kegelapan. Artinya tinggal di dalam kegelapan itu kita mau hidup menurut daging kita mau menurut semaunya kita sendiri, bahkan sama sekali kita tidak libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ini sesuatu yang harus kita perbaiki. Kalau tadi di poin yang pertama kita disuruh berjaga-jaga, maka poin yang kedua ini mengingatkan kita untuk kita menjadi anak-anak terang. Dan saya berdoa pada pagi hari ini, pulang dari tempat ini atau tinggalkan tempat ini, marilah kita menjadi anak-anak terang. Contoh dan teladan kehidupan orang Kristen itulah yang harus kita cerminkan kepada orang yang membutuhkan kehidupan yang kekal, orang yang membutuhkan kehidupan keselamatan yang pasti. Saudara dan saya adalah bagian yang sangat terindah untuk zaman ini, untuk saat ini. Ingat, Tuhan datang membawa hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Kita tidak berkekurangan, Bapak Ibu. Meskipun ekonomi bangsa ini mengalami kemerosotan, meskipun bangsa ini sementara dilanda dengan wabah pandemik, tetapi saudara dan saya tetap jaga kesehatan. Hidup sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu mencuci tangan, pakai masker, dan sebagainya. Aturan-aturan ini yang kita harus perhatikan. Artinya kita menjadi anak-anak terang, menjadi contoh, menjadi surat Kristus yang terbuka kepada semua orang. Dan biarlah
hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Kalau yang kita mau pasti kita khawatir. Yang kita mau selalu membuat kita itu keluar dari kehendak Allah. Maka kalau kita keluar dari kehendak Allah, maka kita akan mengalami kemerosotan. Artinya kita menjadi anak-anak yang gelap, anak-anak yang gampangan, anak-anak yang murahan. Maaf kata pada pagi hari ini, saya mau katakan sekali lagi, cara dunia, mari kita tinggalkan. Tawaran dunia, iblis itu selalu mau supaya kita hidup bersama dengan dia. Tetapi Tuhan tetap punya rencana supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Menjadi anak-anak terang. Menjadi saksi-saksi Kristus. Dengan apa yang bisa kita perbuat. Lakukanlah itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Memang kalau kita bicara untuk tolong menolong, ya kita juga ada di dalam susah. Tapi saya pastikan bahwa kalau kita bekerja dengan motivasi yang baik, dengan kasih yang agape, kasih yang tulus, pasti Tuhan akan cukupkan segala apa yang kita perlukan. Ya kita boleh belajar daripada janda yang ada di Sarfat. Dengan sedikit minyak dan tepung. Pada saat Elia minta pertolongan. Memang terjadi suatu dialog tawar-menawar. Kalau aku berikan kepada hamba atau nabi Elia, aku tidak bisa makan. Aku dengan anaknya tidak bisa makan. Tetapi firman Allah berkata, berikan. Dan kenyataannya bahwa janda yang ada di Sarfat, Tuhan memberkati. Sehingga masa-masa kekeringan, janda yang ada di Sarfat bersama anaknya terpelihara dengan baik. Karena kita hidup di dalam terangnya Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, orang Kristen atau anak Tuhan harus sadar. Sadar. Mari kita tinggalkan pola pikir kita yang keliru, keputusan-keputusan yang keliru, keinginan-keinginan yang keliru. Mari kita sadar dan memahami akan kehendak Tuhan. Karena kalau kita memiliki kehendak Tuhan lewat firman-Nya, saya jamin bahwa selalu ada jawaban bagi orang-orang yang menantikan Tuhan. Perlu sadar Bapak Ibu Saudara. Artinya kita perlu sadar di sini bahwa kita harus punya iman. Kita harus punya kasih. Dan kita harus punya pengharapan. Ini orang yang sadar. Kalau kita punya iman, maka saya yakin tanpa kita lihat, Tuhan pasti sediakan itu bagi kita. Tanpa kita sadar, Tuhan sediakan itu bagi kita. Karena kebenaran firman dalam Ibrani 11 ayat 1, Bapak Ibu pasti tahu. Yang tidak kita lihat, yang tidak kita harapkan, itu Allah sediakan. Tuhan menyediakan itu bagi kita. Sehingga kita mari sadar pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, jemaat MDC yang Tuhan kasih, bahkan siapapun dia yang mendengarkan kebenaran pada pagi hari ini. Mari kita sadar. Sadar itu kata yang sederhana, tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Karena ada iman, ada kasih, ada pengharapan. Bahkan kalau kita baca di dalam kebenaran, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kasih yang Tuhan berikan itu, dia tidak menuntut sesuatu dari kita. Mungkin kalau kita mau menolong orang lain, kita selalu berharap supaya orang itu nanti akan menolong kita. Kalau kita mendoakan orang lain, lalu kita harap dia bisa menolong kita pada waktu kita susah. Bapak Ibu, tidak perlu kita berpikir yang sedemikian. Allah itu Allah yang penuh dengan keajaiban. Sehingga pertolongan Tuhan itu datang dari siapapun untuk menolong kita. Untuk memberikan jalan keluar di saat kita membutuhkan. Entah itu sakit penyakit, entah itu soal makan, minum, pakai. Tuhan selalu berikan jaminan bagi kita. Sehingga kita menjadi orang yang kuat hari-hari ini. Jadikan orang Kristen, anak Tuhan, orang yang tidak mudah menyerah. Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya, punya iman, punya kasih, punya pengharapan. Kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu dahsyat dan ajaib bagi kita. Sehingga pulang atau kita tinggalkan tempat ibadah kita pada pagi hari ini, kita sudah punya sikap untuk berjaga-jaga. Dan kedua, kita akan menjadi anak-anak yang terang, anak-anak yang menyinari dunia yang sementara menuju kepada kegelapan. Dan yang ketiga, jadilah sadar supaya kita bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan, melihat keajaiban-keajaiban Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai detik ini, itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, atau bukan karena kuat dan gagahnya seorang hamba Tuhan yang menggembalakan jemaatnya, tetapi itu karena kuat dan gagahnya Tuhan bagi kita. Sehingga mari kita miliki kesadaran. Bapak Ibu bisa baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-8 mengakhiri khotbah saya pada pagi hari ini. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Jadi bukan orang gelap, tapi orang siang terang. Baiklah kita sadar. Baiklah kita sadar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar, maka kita akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, orang yang sadar, orang yang memiliki iman, kasih dan pengharapan, pasti orang yang sangat-sangat diperhatikan oleh Tuhan. Sehingga kita masuk pada zaman anugerah. Kita akan terus dipelihara. Meskipun kita harus menghadapi kenyataan, tetapi penyertaan Tuhan itu akan menyertai kita. Bukan saja hari-hari kemarin Bapak Ibu Saudara, tetapi Dia akan menyertai kita di hari-hari yang akan datang. Entah kebutuhan biaya sekolah untuk anak-anak yang akan masuk di dalam pendidikan maupun dalam bidang kuliah, pastikan ada pertolongan Tuhan. Makanya harus menjadikan firman itu pelita dalam kehidupan setiap kita. Kalau firman itu menjadi pelita di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari,
maka Dia akan menyinari kita. Dia akan selalu memberikan terang bagi kita. Kita sadar. Saya tidak memperpanjangkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita sudah punya iman, kita punya kasih, kita punya pengharapan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-8 mengakhiri semua surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika sangat jelas. Paulus berkata di dalam ayat yang ke-16, bersukacitalah. Bersukacitalah. Ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Dan ayat yang ke-19, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Sekali lagi, mengucap syukur di dalam segala hal. Ayat yang pertama, tetaplah berdoa. Dan ayat yang kedua, bersukacitalah. Dan poin yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita punya 3 dasar yang kuat ini, maka saya yakin ada kekuatan yang baru. Ada kekuatan yang baru karena kita bersukacita. Ada imun tubuh yang kuat karena kita bersukacita. Bukan kita lesu, bukan kita khawatir, tapi ada sukacita. Dan poin yang ketiga, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Diberkatilah engkau di mana saja Bapak, Ibu, saudara-saudari berada pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebenaran firman yang hamba sudah sampaikan ya Bapak. Bahwa kami harus berjaga-jaga dalam hidup ini. Yang kedua, kami harus menjadi anak-anak terang. Dan yang ketiga, kami harus sabar. 3 poin ini akan menjadi berkat bagi kami sekalian. Bagi orang-orang percaya sekalian. Supaya kita hidup dalam rencana Tuhan. Dan saat ini juga hamba berdoa sekali lagi, sembuhkan mereka yang sakit COVID, sembuhkan mereka yang membutuhkan makan minum. Bahkan Tuhan, hamba berdoa buat segala hal-hal yang coba membuat kurang nyaman bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong. Tuhan tolong Bapak. Tolak segala pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, tindakan-tindakan yang coba merusak tatanan bangsa dan negara saat ini. Tuhan tolong. Tuhan jadikan doa kami pada pagi hari ini. Dan Engkau dengar doa-doa semua orang yang berdoa bagi bangsa dan negara ini. Jauhkan dari segala kekacauan. Jauhkan dari segala kesusahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Terima kasih Bapak. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Jemaat MDC Subang, angkatlah tangan, hati, dan wajah yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang kita sembah, dan terimalah berkat, anugerah daripada Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus akan pulang dan tinggal menyertai kita sekalian.
dari saat ini bahkan terus kekal sampai selama-lamanya. Kami tetap jaga kesehatan, melakukan protokol, dan kami hidup dalam sukacita surgawi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian.